Ya, selamat siang semuanya. Saya Dani Baskara dari Vexanium. Hari ini akan membagikan sedikit ya mengenai desentralisasi dan update dari Vexanium di Q2 ini sedikit. Ya, jadi sebelumnya mungkin ada banyak yang masih baru di sini, belum tahu background dari Vexanium itu apa. Nanti saya jelasin sedikit ya. Jadi kalau dari saya pribadi ya backgroundnya sudah cukup lama ya di internet entrepreneur, udah kurang lebih 13 tahun. Jadi udah kurang lebih ada beberapa startup yang dibangun ya sebelumnya. Ya, ini background saya 13 tahun di bisnis internet ya. Udah pengalaman ada bangun beberapa startup sebelum bangun Vexanium. Jadi salah satu angkatan pertama juga di industri startup bersama Bapak Rin ya, Bapak Rin Mahatma. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman membangun startup sebelumnya ya kita lihat bahwa blockchain ini ada sebuah peluang ya. Jadi dan memang sekarang masih adopsinya masih sangat baru ya, mirip seperti internet di tahun 99 atau 2000-an ya. Mungkin di awal tahun 2000-an pada di sini banyak yang belum lahir ataupun baru lahir pada tahun itu juga. Jadi mungkin belum melihat ya. Jadi pada waktu itu ada yang namanya bubble internet. Jadi semua bisnis internet itu banyak orang bilang scam. Bisnis internet itu semuanya e-commerce itu semuanya nggak jalan punya lah gitu. Jadi sampai saya pun pada waktu itu menjadi mahasiswa itu dosennya pun menghina. Jadi kamu ngapain sih bikin skripsi e-commerce? E-commerce itu kan nggak jalan, bubble. Jadi banyak sudah listing IPO tapi ternyata hilang. Jadi sebenarnya pada waktu itu ternyata masanya belum tepat. Jadi blockchain memang masih sangat baru ya. Jadi seperti internet di tahun 2000-an, jadi butuh waktu. Jadi use case next itu akan butuh waktu untuk menjadi adopsinya menjadi massal. Jadi kalau lebih seperti dan sekarang juga paling user blockchain itu masih sekitar ada 50 juta ya. Itu sangat kecil sekali sama seperti internet di tahun 2000-an awal ya pada waktu itu. Jadi pengguna juga masih rata-rata early adopter. Ya. Nah, ini evolusi dari blockchain ya, kita tahu bahwa diawali dari Bitcoin ya, jadi peer-to-peer cash diawali dari Bitcoin, lalu muncul altcoin selanjutnya, dan di evolusi keempat itu lahirlah blockchain-blockchain yang scalability-nya lebih cepat. Ya, jadi memang fokusnya ke mass adoption, DeFi, gaming, dan lain-lain ya, seperti EOCO, Tron, dan dan kita dari Vexanium. Ya, jadi kurang lebih ini evolusi dari platform blockchain. Jadi ini adalah evolusi dari public blockchain dan Vexanium salah satu public blockchain. Di sini public blockchain itu mereka bekerja itu berdasarkan insentif model ya. Jadi ada orang yang menjadi nodes untuk mendapatkan reward. Jadi sebenarnya banyak yang tanya koinnya itu datang dari mana sih? Nah itu jawabannya koinnya datang dari konsensus ini. Jadi kalau di Bitcoin kita mengenal ada yang namanya proof of work. Jadi yang kedua ada proof of stake. Dan yang ketiga yang dipakai oleh Vex itu delegate proof of stake ya. Anda bisa membaca ini di internet, jadi bisa search lebih lanjut. Jadi ada 3 konsensus yang populer di dunia ya. Kurang lebih ada 3, jadi Anda cukup mempelajari 3 ini ya. Sebenarnya sudah cukup. Jadi dan konsensus di Vexanium ini menggunakan delegate proof of stake. Jadi semua validator dan mendapatkan reward tuh dipilih melalui sistem voting. Ya, jadi seperti sistemnya seperti voting anggota DPR. Jadi anggota DPR ini atau anggota Senat inilah yang menjalankan blockchain Vexanium. Ya, jadi ketika Anda menjadi nodes, Anda meminta komunitas untuk melakukan voting. Jadi komunitas mau voting Anda dan Anda bisa menjadi salah satu dari anggota DPR. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga caranya jika bisa coba baca di digitalis.id ada caranya bagaimana cara menjadi nodes atau menambang koin Vexanium ya. Jadi Vexanium ini kita udah running kurang lebih hampir 1 tahun ya blockchain-nya. Jadi ada 55.000 akun yang mendaftar ya. Jadi ada sekitar 10.000 transaksi daily ya. Jadi dengan banyak apps-nya yang ada itu ada 10.000. Jadi ada 30 dApp sampai saat ini, 50 juta plus blok yang di-create. Ya. Validatornya ada 75. Dan transaksi kita cukup cepat, itu minimal 2.000 transaksi per detik ya, bisa sampai 5.000 transaksi per detik. Jadi sedetik itu bisa ada banyak transaksi di Vexanium. Jadi dari kecepatan kita cukup cepat. Ya ini kalau dibandingkan ya, kenapa sih develop di Vexanium kok nggak di tempat lain gitu. Jadi sebenarnya
kita lihat bahwa Vexanium ini cocok untuk Indonesia ya, karena kalau dilihat dari platform yang populer sekarang kan di public blockchain adalah Ethereum. Jadi di Ethereum itu menggunakan programming language Solidity, jadi Anda perlu belajar lagi. Dan ini para programmer yang mempelajari ini tidak mudah sebenarnya. Nah kalau di Vexanium ini sebenarnya mudah jika Anda mau belajar, ya, karena basicnya programming language-nya C++. Kita udah tahu C++ itu harus ngapain. Komennya apa, cara compile-nya gimana. Jadi sebenarnya simpel sekali ya. Jadi nggak perlu belajar lagi. Dan yang kedua konsensusnya di Ledger Proof of Stake ya, di Ethereum sekarang POW dan next POS ya. Dan yang paling penting tuh di sini di bagian bawah sebenarnya ya. Jadi banyak teman-teman yang dulunya menggunakan Ethereum ya. Jadi setelah mencoba menggunakan itu cukup mahal ya. Jadi kalau kita lihat nih dari ethgastation.info ini, jadi transaksinya lumayan tinggi ya. Jadi harganya kalau dikali lumayan tinggi. Jadi kalau 1000 transaksi itu bisa hampir 1 juta ya, 1 juta rupiah. Jadi jadi ibaratnya kalau Anda membuat satu aplikasi yang ada banyak mencatat di notes itu lumayan mahal ya. Dan itu Anda bisa lihat di bagian bawah sini, itu menghabiskan kurang lebih 1 juta rupiah. Jadi itu cukup mahal. Jadi untuk untuk mencoba membuat aplikasi berbasis blockchain itu butuh dana yang cukup besar di Ethereum. Tapi kalau di Vexanium dananya berapa? Murah, ya nggak nyampe 10.000. Jadi uang makan sehari pun sudah bisa bikin aplikasi blockchain. Ya, jadi sebenarnya cocok sebenarnya jika Anda ingin mempelajari blockchain dan belajar gimana sih konsepnya membangun decentralized aplikasi apa, smart contract apa, Vexanium cocok. Kalau di Ethereum minimal Anda menyiapkan ya kurang lebih 1 sampai 2 juta rupiah untuk itu minimal ya untuk membuat satu smart contract yang dan dApps ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi biayanya cukup tinggi. Kalau di Vex itu sangat murah ya, perbedaannya seperti itu ya, dan transaksinya sebenarnya juga gratis. Jadi blockchain Vexanium ini bisa dibangun untuk apa aja ya, jadi bisa dibangun finance, crowdfunding, banking, semuanya bisa sebenarnya. Jadi memang kita fokusnya ada di infrastruktur ya, jadi fokus Vexanium ini bangun infrastruktur blockchain. Jadi ada digital identity, sertifikasi, jadi sertifikat kelulusan, lalu surat perjanjian itu semua bisa dicatat di blockchain Vexanium. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dibangun di atas blockchain Vexanium. Ya. Nah ini salah satu use case-nya ya. Jadi use case yang pernah ada nih seperti ini, supply chain. Jadi bagaimana mencatat pergerakan dari gudang sampai ke supplier. Nah ini bisa dicatat semua, bisa di tracking di blockchain. Jadi fungsi blockchain kan traceability. Jadi dengan ini bisa dicatat melalui blockchain Vexanium. Jadi sebenarnya kelebihannya seperti itu. Dan yang selanjutnya juga ini dibuat oleh Pak Damo Sanggara ya. Jadi Trusty ini sangat menarik karena dia selain bisa menyimpan sertifikat ijazah di blockchain, yang fitur yang menarik lagi itu sebenarnya adalah multi signature. Jadi yang saya sangat tertarik tuh yang sekarang dibutuhkan di era pandemi ini ya. Jadi kalau kita ada perjanjian nih antara 1 sama 2 orang, kadang kan mau bingung mau tanda tangannya gimana. Gimana cara tanda tangannya gimana, lalu memproof bahwa dia sudah tanda tangan itu bagaimana. Nah, dengan aplikasi Trusty ini kita bisa menandatangani 2 orang dan 2 orang itu tercatat di blockchain. Ya, ini seperti di tengah itu ada datanya. Jadi datanya itu semua data si penandatangan itu tercatat di blockchain. Dan ini semua bisa lihat secara transparan. Jadi sebenarnya kegunaan blockchain ada di sini. Ya, jadi filenya pun itu disimpan di blockchain ya. Jadi disimpan di FFS. Jadi itu bisa dilihat sama-sama semuanya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi memang kegunaan blockchain di sertifikasi itu salah satu kegunaan yang cukup baik ya, di sertifikasi dan digital identity. Ya ini kelebihan dari blockchain sebenarnya. Jadi kedepannya jika identitas kita udah ada di blockchain itu simple. Jadi satu orang itu cukup satu identity ya. Dan dengan tanda tangannya itu semuanya bisa dicatat di blockchain. Sekarang ini sudah bisa. Jadi nanti sertifikat Anda juga semua berbasis blockchain yang ada di sini. Jadi ini ada formnya. Bagi yang daftar via ngampus itu sudah otomatis dapat sertifikat. Bagi yang belum, nanti kita sharing formnya yang daftar dari Vexanium atau dari Indodax, ini ada formnya jika ingin mendapatkan sertifikat berbasis blockchain. Ya pengen tahu itu gimana sih cara kerjanya, nanti kita kirimkan ya.
Jadi memang ini fiturnya cukup sangat membantu sebenarnya di era pandemi ya, khususnya bagi Anda yang mau bikin surat tanah, surat sewa, ini cocok ya. Surat tanah, surat sewa, surat harta gunung gini dan lain-lain ini semua cocok ya. Nah ini tujuan kita memang Vexanium istilahnya kita terus mencoba untuk mengedukasi khususnya rakyat Indonesia, karena kita percaya bahwa jika orang itu paham, itu mereka akan semakin mencintai produknya. Ya, jadi sebenarnya di sini kita saat ini memang terus membangun banyak menulis artikel, dan yang terbaru mungkin minggu depan launching ini adalah benar-benar tutorial yang akan kita bagikan satu persatu. Ini semua berbasis Anda bisa lihat ya bagaimana Anda membuat dari awal sampai bikin smart contract, jadi box producer, install node, ini semua ada berbahasa Indonesia ya. Jadi kalau yang kita tahu sekarang kan semua mostly semua tutorial blockchain itu berbahasa Inggris ya. Jadi kadang kita juga bingung gimana kurang ngerti. Nah, kalau dengan bahasa Indonesia ini lebih paham ya. Jadi sebelumnya memang kita sudah share di forum diskusi Club dan Vexanium, tapi nanti next kita akan bikin semuanya lebih teratur. Jadi Anda bisa lihat ini sebuah seperti silabus, dan ini semuanya gratis ya. Dan yang kedua juga, kalau misalkan Anda setelah membaca tutorial ini dan Anda bisa membangun aplikasi berbasis blockchain, nah ini kita ada reward nih, setiap 3 bulan membagikan senilai 50 juta rupiah. Kurang lebih 50 juta rupiah. Bisa kurang, bisa lebih ya. Jadi ibaratnya Anda belajar blockchain, bisa bikin aplikasi standar, itu bisa dapat reward lah, bisa dapat penghasilan, bisa dapat hadiah. Jadi ini totalnya 50 juta, jadi kurang lebih kalau Anda bisa bikin itu mungkin bisa mendapatkan reward senilai 1 sampai 2 juta rupiah. Ya, kurang lebih itu minimal. Jadi Anda belajar dapat hadiah. Kurang lebih seperti ini yang kita bikin programnya ya. Jadi saat ini memang Anda bisa lihat semuanya di forum diskusi, tapi selanjutnya ini bisa dilihat lebih mudah. Ya. Dan Vexanium juga bisa dilihat di dev.com ya. Jadi dev.com ini adalah satu situs yang dia men-track semua beberapa aplikasi public blockchain secara transparan. Jadi memang tidak banyak public blockchain yang ada di dev.com. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kurang lebih ada 10 sampai 11 public blockchain yang ada, yang salah satunya Vexanium ada di sana. Ya. Jadi DEP ini adalah decentralized aplikasi, ya, termasuk juga DeFi. Nanti saya akan infokan DeFi itu apa. Jadi aplikasi-aplikasi berbasis blockchain ini semua dicatat di DEP.com saat ini. Memang tidak semua, tapi beberapa sudah dicatat. Ya, jadi memang DEP ini masih populer di area game and gambling dan high risk, ya. Jadi tapi kedepannya itu akan mulai banyak ada di finance. Jadi ini adalah di bawah Anda bisa lihat beberapa kategori, ya. Dari aplikasi berbasis blockchain ya, yang Anda bisa lihat di dev.com. Nah, jadi ini semua transparan ya. Dan nih ya? Ada pertanyaan ini, untuk belajar blockchain itu minimal harus beli berapa Vex? Kalau Anda mendaftar hari ini kan dapat free, itu sudah bisa belajar sebenarnya. Bisa belajar coding Vex ya? Bisa, jadi Anda daftar akun Vex, jadi ada linknya tadi untuk daftar, itu sudah cukup ya. Jadi gratis sebenarnya. Jadi bagi yang tertarik juga, yang maksudnya yang punya kemauan keras juga, kita ada grupnya dan kita bagikan. Jadi minimal sampai Anda bisa menulis smart kontrak ya. Jadi semuanya kita support. Jadi sampai Anda mengerti bagaimana sih sebenarnya smart kontrak itu, cara kerjanya, semuanya gratis. Di slide-nya saya juga tadi ada ngasih link dari webinar kami yang 2 minggu lalu, itu lebih teknis di slide saya. Nanti akan dikirimkan lagi ke Anda ya. Ini ada pertanyaan, cara dapetin programnya gimana? Ini mungkin program yang itu ya, 2 juta Vex ya. Cara dapetin program yang ya itu. Ini ya. Jadi ketika Anda belajar aplikasi blockchain Vexanium, nanti Anda bisa mempost aplikasi Anda di forum diskusi. Jadi nanti komunitas yang akan lihat. Jadi nanti setelah ini, nanti di akhir periode di bulan Juli ya, kita akan transfer hadiahnya ya. Jadi ini
periodenya setiap 3 bulan sekali. Jadi periode saat ini itu April sampai Juni. Jadi nanti hadiahnya di bulan Juli, nanti periode selanjutnya di Juli sampai September. Ya. Jadi caranya simple. Saat ini Anda bisa lihat di club.vexanium ya. Tapi atau di blog.vexanium juga ada di blog.vexanium ya. Untuk setelah Anda bisa membuat aplikasinya nanti bisa di-post di forum diskusi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini ya dev.com. Ya. Dev.com ini tadi saya sudah sampai di sini ya. Jadi adalah situs yang men-track semua aplikasi blockchain di sini. Next. Nah, ini perbedaannya. Jadi bingung nih, apa sih bedanya decentralized sama centralized gitu loh. Apa sih blockchain login? Nah, ini kadang banyak orang tuh nggak ngerti, maksudnya masih bingung. Bedanya apa gitu loh. Nah, sebenarnya di sini ada, di kiri saya ini ada centralized, yang di kanan saya ada decentralized. Nah, kalau aplikasi pada umumnya, ya Anda selalu mengisi apa? Username sama password. Ya. Nah, username sama password itu disimpan di mana? Di database MySQL kalau yang programmer ya tahu semua. Jadi ini data Anda tuh disimpan di administrator. Jadi si admin ini yang memiliki data Anda. Ya. Jadi kelemahannya adalah kalau misalkan ada hacker yang masuk ke dalam database-nya, hacker itu bisa mengubah seenaknya isi di dalam data tersebut. Ya, kurang lebih seperti kasus e-commerce kemarin ya. Jadi ada hacker yang dia bisa mengakses data-datanya. Nah, kalau di decentralized perbedaannya apa? Jadi ID Anda tuh Anda yang pegang sendiri. Ya, jadi Anda yang pegang sendiri, private key Anda yang pegang sendiri. Jadi nggak ada satupun pihak yang memegang data Anda. Ya, contohnya Anda mendaftar akun Vexanium, itu akun Anda tuh tidak dipegang oleh kami, nggak ada yang pegang. Jadi semuanya itu akun Anda dipegang oleh Anda sendiri. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah tadi kenapa sih daftar kok ada nomor HP-nya tadi? Nah itu nomor HP itu sebagai supaya Anda nggak daftar berkali-kali. Ya karena kita kan kalau daftar itu dapat free. Jadi kalau nggak dikasih nomor HP, Anda bisa daftar 1000 kali, dan itu free-nya kan lumayan. Jadi ada validasi nomor HP untuk supaya Anda tidak mendapatkan free banyak. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi username dan password itu tidak ada yang memegang, itu perbedaannya. Jadi di sisi kiri centralized, di sisi kanan decentralized. Ya contoh nih, saya contoh di decentralized ya. Jadi ketika Anda masuk sebuah aplikasi gaming atau apapun itu, aplikasi decentralized finance, ya. Jadi Anda tinggal klik. Nah, itu tinggal klik login. Nah, login itu akan berhubungan di akun blockchain Anda. Jadi Anda tidak perlu mengisi password, nggak perlu apa. Jadi dia tinggal Anda mengautorisasi loginnya. Jadi ini mirip seperti Facebook login sebenarnya. Ya, kurang lebih seperti. Tapi Facebook login kan data Anda dimiliki oleh Facebook. Nah, kalau di blockchain enggak. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada satupun pihak yang memegang data Anda. Ini perbedaannya antara decentralized login dengan centralized login. Ya. Nah, ini. Jadi ada free 50 fax per orang ya, per akun. Jadi kalau Anda belum punya, Anda bisa mendaftar. Jadi ini bakal dicek otomatis ya. Jadi Anda tidak perlu mensubmit nama Anda karena semua tercatat dan rekod di blockchain. Jadi sangat mudah ya untuk memberikan free 50 fax ini. Jadi caranya cukup simpel. Anda yang memegang Android, Anda bisa download Vex Wallet, lalu buat akun 12 karakter. Nah, ini caranya. Kalau Anda masih bingung juga bisa dilihat di blog ini ya. Next, nah ini salah satu simpel gimana sih caranya login login dev itu apa sih? Kenapa tidak ada login password? Nah kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi ketika Anda tadi lihat di halaman pertama, itu loginnya
nggak perlu pakai username sama password. Jadi dia terkoneksi dengan wallet Anda, terkoneksi dengan akun Anda. Jadi itu yang namanya decentralized login. Ya. Dan ini semua data-data ini kalau Anda menang, itu semua tercatat di blockchain. Nah ini konsep dasar ya dari decentralized aplikasi. Ya. Ya. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Ketika Anda membuat masuk ke sebuah aplikasi, itu maka akan dibutuhkan otorisasi pertama. Jadi next Anda tinggal menggunakannya. Jadi aplikasi tersebut ataupun website tersebut tidak menyimpan sama sekali data pribadi Anda. Yang nggak ada username, password yang disimpan. Dan semuanya transparan di blockchain. Jadi selain loginnya decentralized, juga smart contract-nya transparan. Jadi kalau di blockchain itu semua ada yang namanya istilahnya smart contract. Jadi kode-kodenya itu semua ditaruh di blockchain ya. Jadi beberapa bagian kode-kode inilah yang berjalan secara otomatis. Ya. Jadi Anda juga bisa lihat, oh ada kodenya seperti ini. Sebenarnya kalau kita lebih teliti, hampir semua aplikasi berbasis blockchain itu ada smart contract. Jadi smart contract tuh kita bisa lihat sama-sama. Jadi bisa diaudit sama-sama. Oleh karena itu ada istilah di blockchain itu namanya code is law. Jadi kode Anda ini sebenarnya law-nya ya. Jadi aturan-aturannya tuh ada di kode semua. Jadi kita bisa lihat secara transparan. Ya, ini selanjutnya Sladap itu apa? Ada satu aplikasi yang cukup populer sekarang ya, kita namanya DeFi ya bahasa Indonesianya. DeFi ya. Jadi DeFi itu apa? DeFi itu sama juga aplikasi desentralisasi DEPS juga, tapi dia berbasis keuangan ya. Jadi DEPS ini DeFi ini terdiri dari 5 stack ya. Jadi stack umum yang ada di DeFi itu. Yang pertama adalah decentralized exchange. Jadi kita bisa bertukar sesuatu, bertukar value itu tanpa pihak ketiga. Ya, contoh nih, kalau misalkan Anda bergabung di website pertukaran pada umumnya, itu Anda perlu KYC, perlu username, password. Nah, kalau di decentralized exchange itu nggak perlu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua adalah decentralized stablecoin. Ya. Dan yang ketiga decentralized money market, 4 sintetik, dan yang kelima decentralized insurance ya. Jadi yang paling populer di sini adalah decentralized money market. Jadi bagaimana simpan pinjam itu semua berjalan di atas blockchain. Ini sangat populer sekarang di hampir semua decentralized aplikasi, itu market share-nya ada di sini. Ya, jadi simpan pinjam secara decentralized ya, dengan sistem collateralized. Nanti saya jelasin. Jadi nomor 3 ini sangat populer pada saat ini. Ya, mungkin di Indonesia belum, tapi kita percaya ini bisa sangat menjadi populer di masa yang akan datang. Ya, karena simpan pinjam itu memang populer. Di Indonesia aja P2P lending itu populer banget. Nah, apalagi kalau yang decentralized ya. Karena memang habit kita suka pinjam-pinjam sebenarnya. Jadi dengan konsep lending and borrowing ini, di decentralized lending ini akan sangat populer ya, di masa yang akan datang. Kalau sekarang memang populer di luar negeri. Kalau di Indonesia mungkin masih baru ya. Jadi ini decentralized exchange, kita tahu kalau di Vexoni ada yang seperti ini decentralized exchange. Jadi Anda bisa trading, bukan trading ya, maksudnya swapping, menukar dengan orang lain ya. Tidak transparan, jadi semuanya pakai smart contract. Jadi smart contract itulah yang mengatur. Jadi Anda bisa swapping instan dengan orang lain ya. Ini yang namanya decentralized exchange ya. Jadi elemen pertama dari DeFi, dari 5 stack ini. Selanjutnya, nah ini. Jadi perbedaannya apa sih? Bedanya DeFi dengan fintech atau centralized finance? Nah, bedanya apa? Jadi sebenarnya bedanya ada di settlement layer ya. Jadi kalau di fintech itu kan kode dari program tuh bukan law. Jadi kita tuh nggak tahu sebenarnya peraturannya berubah-berubah sesuai dengan yang memiliki aplikasi. Jadi yang memegang aturan itu sebenarnya yang punya aplikasi. Jadi kita tuh hanya sekedar user biasa. Dia mau ban kita lah, mau apa ya, itu urusan yang punya app sebenarnya. Nah, jadi urusan mereka yang memiliki wewenang. Tapi kalau di DeFi, decentralized finance, bedanya apa? Jadi bedanya itu code is law. Jadi semuanya itu transparan di blockchain, smart contract-nya, dan smart contract itu ya aturannya. Jadi semuanya mensepakati dari aturan tersebut. Ya. Jadi titik fokus kinerjanya
titik fokusnya itu bukan pada kinerja, jadi bukan seberapa cepat lah apa enggak. Jadi fokusnya ada di trust, ya. Jadi di DeFi itu tidak ada satu pihak yang mengatur sebenarnya. Jadi yang terpenting adalah code is law. Jadi bagaimana aturan-aturan itu semua disepakati bersama melalui smart contract. Ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Ya. Jadi ini salah satu contoh ya. Jadi kita saat ini lagi mengembangkan research beberapa smart contract DeFi. Ya. Jadi nanti kita akan share ke publik. Jadi harapannya ke depannya tuh nanti bisa banyak orang, ya banyak instansi yang bisa membangun DeFi ya di atas public blockchain Vexanium. Jadi ini nanti kita share bagaimana caranya smart contract nih. Jadi next Anda tinggal compile aja nih smart contract ini lalu dibikin di atas aplikasi Anda. Ya dibikin di atas aplikasi atau website Anda. Simple. Jadi bagaimana caranya kita membuat lending berbasis blockchain ya. Jadi kalau sekarang kan lending itu susah sekali ya. Jadi yang centralized finance itu susah sekali, nggak ada transparansi. Tapi kalau di blockchain semuanya jadi lebih mudah ya. Jadi di blockchain itu ada yang sistem namanya collateralized ya, penjaminan. Apa sih? Jadi caranya sebenarnya simpelnya ya kalau saya bilang mirip seperti gadai ya. Jadi kayak seperti gadai collateralized penjaminan. Nah, seperti ini. Ini contohnya step pertama ya. Kita akan membuat smart contract atau website simple bagaimana collateralized Coinfax ya menjadi dolar ya. Jadi bagaimana menjaminkan Coinfax menjadi dolar. Ya. Jadi ini sistemnya pertama Anda mendeposit ke smart contract yang nomor 1 nih tahap 1. Jadi smart contract itu jadi setelah itu ada rasio collateralized. Jadi collateralized-nya 150%. Ya, jadi collateralized 150% artinya lebih murah. Ya, yang kedua nih di sini. Contoh misalkan Anda punya 1.000 menjaminkan untuk mendapatkan $100, Anda harus menjaminkan $150 ya. Jadi sudah mengerti kan? Jadi $150 berupa Coinfax. Contohnya nih 75.000 fax senilai 150 USD. Nah, jadi dengan menjaminkan 150 USD dengan sejumlah Coinfax 75.000 ya. Ini contoh aja ya. Itu Anda akan mendapatkan 100 USD. Jadi 50%, 30% lebih kecil kurang lebih ya. Jadi sekitar 150%. Ya. Jadi Anda punya jaminin sesuatu nilainya 150 dapat $100 ya. Jadi konsepnya seperti itu dan ini semua transparan di smart contract ya. Jadi setelah itu jika sudah pakai ya, jadi Anda sudah pakai beberapa kali, ya, sudah diputar, dananya sudah $100 tadi diputar. Nah, Anda ingin mengembalikan, nah tinggal mengembalikan. Jadi uang $100 itu tadi dikembalikan ke smart contract plus bunga-bunga dan fee-nya. Jadi sesuai disepakati di awal. Jadi fee-nya berapa? Jadi ada akad di depan. Jadi akad di depan misalkan nih, next kalau mau kembaliin biayanya berapa? Jadi Anda sudah sepakat nih semua di smart contract. Jadi dengan sepakat itu nanti Anda akan mendapatkan kembali Coinfax yang sebelumnya. Nah ini sebenarnya metode ini tidak terlalu susah dan saat ini memang kita lagi kembangkan ya. Harapannya nanti akan banyak orang-orang yang memakai sistem ini. Ya, jadi kalau Anda tertarik nanti bisa kontak saya di Telegram, Pak. Gimana sih caranya? Ya next nanti ketika smart contract yang sudah selesai, nanti kita share. Jadi harapannya nanti bisa banyak DeFi lahir di public blockchain Vexanium. Ya, jadi memang kita fokusnya adalah mengajak orang untuk membangun aplikasi di atas protokol Vexanium. Ya, jadi dan ada pertanyaan. Kalau pakai DeFi, skema gagal bayarnya seperti apa? Dan siapa yang nagih? Nah, jadi di sini yang nagih adalah kan ketika Anda, jadi kalau konsepnya ini kan collateralized ya, penjaminan. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan maksudnya dolar ya, jadi Anda yang dijaminkan, misalkan contohnya fax atau misalkan Bitcoin, nah itu yang dijaminkan dan itu dijaminin itu ada nilainya sedikit lebih kecil. Ya, jadi contoh nih yang seperti di halaman di bagian kedua, nilainya $150. Tapi Anda mendapatkan $100 ya. Ini mirip konsepnya seperti gadai sebenarnya kalau yang pernah gadai emas ya. Emas misalkan harganya 1 juta. Nah, itu ketika digadai berapa? Jadi ada kesepakatan. Jadi ya yang menagih sebenarnya smart contract. Jadi ketika Anda nggak bayar ataupun misalkan
ya Anda tidak bisa mendapatkan kembali aset yang Anda jaminkan. Jadi sebenarnya semua akadnya sudah terjadi di smart contract sebenarnya. Jadi nggak ada pihak yang menagih-nagih, nggak ada. Jadi Anda sudah sepakat sama-sama, ya. Dan kamu slide-nya masih banyak nggak ya? Enggak, Waktu sudah sedikit. Ya, disegerain aja. Ya, ini perbandingan staking ya. Jadi ini staking, kalau Anda lihat di sini staking di tiga miner ya. Kalau di Tezos itu 80% ada di miner, EOS.io itu ada 60%, kalau di VEX masih sedikit, 25%. Jadi minernya di VEX masih sedikit. Jadi peluangnya masih banyak ya kalau dari sisi block producer. Oleh karena itu kita mengajak Anda semua untuk berminat menjadi BP. Ya, jadi kita berikan voting BP baru cashback 50%. Ya, jadi kalau Anda ada 10 juta vote itu bisa dapetin 5 juta vote. Ya, nanti bisa tanya di internal di grup Hexanium. Ya, jadi next-nya ini slide terakhir saya. Ya. Jadi ini persiapan BP. Perbandingannya Anda bisa lihat sendiri ya, perbandingannya di EOS itu 60%, di Tezos 80%, di Hexanium 25%. Jadi BP-nya masih sedikit. Ya, validator kita masih sedikit. Jadi dengan berjalannya waktu, harapannya validator di Hexanium akan semakin banyak. Ya, ini slide terakhir. Jadi slide terakhir pada saat ini Hexanium ini lagi ngapain sih? Nah, itu kan pertanyaannya sering. Jadi kita saat ini memang lagi menyiapkan DeFi protokol dan smart contract DeFi yang akan kita publish. Jadi harapannya nanti akan banyak muncul aplikasi berbasis decentralized finance di Hexanium blockchain. Ya, jadi khususnya lending, loan itu salah satu aplikasi yang killer sebenarnya. Di startup pun kita tahu peer-to-peer lending itu menguasai cukup besar di market share di industri startup. Jadi ini persiapan saat ini. Dan yang kedua, tetap kita harus invite developer untuk mau mendevelop aplikasi berbasis blockchain. Karena kalau developernya yang tertarik nggak banyak ya agak berat untuk membuat banyak DeFi protokol ya. Jadi yang ketiga kita launching tutorial ya berbahasa Indonesia ya. Jadi khususnya memang kita fokus untuk launching tutorial berbahasa Indonesia ya. Karena memang saat ini memang nggak ada ya. Jadi dari pabrik blockchain lain itu membuat tutorial bahasa Indonesia tuh saya lihat nggak ada. Jadi memang kita fokus bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya di teknologi blockchain. Ya, dan yang keempat menginvite banyak validator BP ya, kita memberikan insentif ya. Dan yang kelima kita ada rencana yang kelima upgrade size RAM ya. Ini masih voting di block producer. Itu membutuhkan sekitar 15 block producer untuk mengapprove. Yang keenam itu kita lagi mencoba untuk membuat proposal resource ya, bagian peminjaman resource ya di Hexanium. Jadi nanti ada beberapa DeFi ya. Jadi ini juga yang baru ya, resource exchange. Dan yang terakhir itu untuk preparation burning untuk RAM fee, Nembit, worker proposal. Jadi kalau jadi ini lagi persiapan. Jadi semuanya lagi didiskusi melalui validator Hexanium. Jadi kalau misalkan tertarik, ada apa sih caranya menjadi BP, bisa search juga di internet. Ya, ini block producer ini minernya Hexanium ya. Jadi Anda bisa mendapatkan reward setiap hari ya. Per detik ya. Jadi setiap menit itu bisa mendapatkan reward otomatis. Jadi ini next-nya ya. Jadi jika Anda ada pertanyaan bisa tanya saya langsung di Telegram ya. Telegram. Oke.